Jose Mourinho mengungkapkan bahwa ia sudah menandatangani kontrak untuk menggantikan Sir Alex Ferguson sebagai manajer Manchester United pada tahun 2013, namun dengan berlinang air mata mengingkari kesepakatan tersebut dan kembali ke Chelsea. Dunia sepak bola terguncang ketika legenda Skotlandia itu mengumumkan pengunduran dirinya setelah mengawasi kemenangan gelar Liga Premier ke-13 selama masa dominasi yang tak tertandingi di Old Trafford. United gagal kembali ke puncak sepak bola Inggris sejak Ferguson mundur, dengan penggantinya, David Moyes, dipecat setelah hanya 10 bulan menjabat. Mourinho kemudian didatangkan, menghabiskan 2,5 tahun sebagai pelatih sejak 2016, tetapi mengungkapkan dalam sebuah film dokumenter Netflix baru tentang hidupnya, bahwa ia telah setuju untuk datang lebih awal. Ketika dia meninggalkan Real Madrid, dia mengakui telah menandatangani kontrak dengan Manchester United untuk pergi ke Manchester United setelah Sir Alex. Tentu saja, dirinya sangat tersanjung, karena Manchester United memiliki daya tarik yang luar biasa. Ferguson adalah salah satu tokoh sepak bola yang diwawancarai untuk film dokumenter baru ini, dan mengakui bahwa ia berada di bawah ilusi bahwa Mourinho menerima tawaran tersebut, hanya untuk kemudian situasi berubah dalam hitungan jam. Sore hari dia menelepon saya dan dia menangis, kata legenda United itu. Fergie menyalin perkataan MOU saat itu, "Alex, aku tidak bisa menerimanya. Aku sudah berjanji pada Chelsea, dan aku tidak akan mengingkari janjiku." Mourinho memiliki ikatan yang kuat dengan Chelsea setelah memimpin mereka meraih 2 gelar Liga Premier, 1 Piala FA, dan 2 Piala Liga selama masa jabatan pertamanya yang tak terlupakan. Pelatih asal Portugal itu mengesampingkan perbedaan pendapat dengan pemilik Roman Abramovich untuk kembali ke Stamford Bridge setelah meninggalkan Real Madrid, memenangkan gelar Liga dan Piala Liga lainnya sebelum dipecat pada Desember 2015. Bagiku, kehilangan kesempatan untuk menjadi pelatih pengganti Sir Alex Ferguson sangat dramatis, tetapi aku tidak menyesal karena itu adalah keputusan yang kubuat dengan sepenuh hati, kata Mourinho, yang kini kembali memimpin Real Madrid. Dengan aktifnya Manchester United mencari bek kiri baru, Harry Amas, kemungkinan akan meninggalkan Old Trafford musim panas ini. Berbicara tentang Amas, jurnalis terkenal Andy Mitten menegaskan tidak melihat masa depannya di tim utama Man United tahun ini. Mitten juga setuju bahwa pemain berusia 19 tahun itu membutuhkan kesempatan bermain reguler di tim senior, untuk mengasah bakatnya dan mempercepat perkembangannya. United terbuka untuk menjual bintang akademi tersebut hanya dengan harga 6 juta pound, dengan kontraknya saat ini berakhir Juni mendatang. Rekam jejak cedera Shaw cukup untuk meyakinkan Ineos bahwa alternatif yang siap bermain di Premier League dibutuhkan. Dan Amas bukan salah satu opsi yang dipertimbangkan. United mungkin akan menghadapi 50 hingga 60 pertandingan yang melelahkan musim depan, saat mereka kembali ke Liga Champions UEFA, sehingga kedalaman skuad menjadi lebih penting dari sebelumnya. Amas memiliki bakat yang tak terbantahkan dan potensi yang besar, tetapi ia masih terlihat jauh dari siap untuk menjadi starter reguler bagi United. Meskipun Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui dapat mengisi posisi kiri, United sangat membutuhkan pemain kidal alami, yang mampu melakukan overlap dan secara konsisten memberikan umpan silang berbahaya. Dengan pengalaman yang lebih senior, Amas bisa menjadi solusi ideal untuk masalah tersebut. Pemain muda ini menghabiskan paruh pertama musim lalu, untuk mendapatkan pengalaman berharga dengan status pinjaman di Sheffield Wednesday. Terlepas dari gejolak di luar lapangan yang melanda klub Championship tersebut, Amas menghasilkan beberapa penampilan yang mengesankan dan menunjukkan sekilas potensi besarnya. United memanggilnya kembali pada bulan Januari, sebelum segera mengirimnya ke Norwich City untuk masa pinjaman lainnya. Namun, ia mengalami cedera yang mengakhiri musimnya setelah hanya membuat 1 penampilan untuk The Canaries. Namun, daripada menjual Amas secara langsung, United bisa meminjamkannya selama 6 bulan ke depan, dan mengevaluasi kembali masa depannya ketika jendela transfer Januari 2027 dibuka. Pertandingan persahabatan pramusim terakhir Leeds United akan berlangsung di Croke Park, Dublin, pada hari Kamis dini hari waktu Indonesia. Mereka akan menghadapi Manchester United. The Whites telah memenangkan 3 pertandingan persahabatan terakhir mereka melawan tim papan atas, yang terakhir adalah kemenangan 2-0 atas RB Leipzig pada hari Sabtu. Gol dari Dominic Calvert-Lewin dan Lucas Mecha
melengkapi penampilan impresif dari tim asuhan Daniel Farke, yang tanpa Gabriel Gudmundsson karena cedera. Setelah pertandingan usai, pelatih Leeds mengungkapkan bahwa bek sayap kirinya, kemungkinan akan absen selama 3 minggu lagi. Gudmundsson adalah salah satu dari beberapa pemain Leeds yang mungkin absen di tengah pekan, tetapi ada kemungkinan debut tidak resmi untuk pemain termahal mereka, James Trafford, yang diperkirakan akan bergabung dengan rekan-rekan barunya. Ilya Gruev belum bermain sejak menderita cedera meniskus lutut pada bulan April. Ia masuk dalam skuad Leeds untuk tur Amerika, tetapi gagal masuk dalam satupun skuad pertandingan, dan juga absen dalam kemenangan hari Sabtu atas RB Leipzig. Lucas Perry absen dalam 2 pertandingan terakhir Leeds, karena masalah ringan dan tidak terlibat melawan Leipzig. Dengan kepindahan James Trafford yang telah dikonfirmasi, tampaknya hanya masalah waktu sebelum peminjaman pemain Brasil itu ke Torino terwujud. Leeds memberi Noah Okafor istirahat panjang setelah penampilannya di Piala Dunia bersama Swiss, dan sang pemain sayap diperkirakan telah kembali pekan lalu. Namun, ia tidak masuk dalam skuad untuk menghadapi RB Leipzig, dan sedang dipersiapkan kembali untuk pramusim. Bek Slovenia, Jaka Bijol tidak bermain karena cedera ringan. Namun, ia kembali bermain selama 60 menit dari bangku cadangan melawan Leipzig pada hari Sabtu, dan Farke kini memiliki kesempatan untuk memainkan 3 bek terkuatnya. Menjelang pertandingan persahabatan pramusim Manchester United melawan Leeds United, Carrick diperkirakan akan menurunkan tim yang kuat untuk pertandingan ini. Marcus Rashford lebih diprioritaskan untuk pertandingan melawan AC Milan. Dia memang akan ikut ke Irlandia untuk kamp pelatihan, yang sangat penting untuk mengembalikannya ke performa terbaik dan kembali berbaur dengan rekan-rekan setimnya. Senne Lammens dan Matthijs de Ligt sudah kembali bersama skuad, tetapi keduanya mungkin tidak akan menjadi starter. Bruno Fernandes jelas akan kembali ke tim, setelah tampil dari bangku cadangan di pertandingan terakhir. Dan sangat mungkin Youri Tielemans akan menjadi starter, setelah Mason Mount dan Kobbie Mainoo belum kembali bugar. Dia tampil sangat baik dari bangku cadangan dan mengoper bola dengan sangat baik, seperti yang kita tahu dia mampu melakukannya. Ini bukan kejutan, dia bukan pemain yang tidak dikenal. Semua sudah melihatnya, baik di Villa maupun sepanjang karirnya, jadi kita tahu tipe pemain seperti apa dia. Dalot juga sudah kembali, dan Yoro ada di bangku cadangan. Posisi bek kanan cukup menarik untuk awal musim ini, jadi rebutan Dalot, Yoro dan Mazraoui. Yoro sudah sering bermain di posisi itu, Mazraoui sekarang sudah kembali, dan Dalot juga sudah kembali. Siapa di antara ketiganya yang akan menjadi starter melawan Leeds? Hanya Michael Carrick yang tahu saat ini. Maguire dan Shaw akan berada di starting 11 jika Tielemans dan Fernandes yang bermain. Tielemans bisa jadi berduet bareng Andre Santos di lini tengah. Cunha sepertinya akan bermain dari bangku cadangan. Cesco sudah bergabung kembali, namun seperti Rashi, dia akan siap untuk laga versus AC Milan. Mbeumo sepertinya akan kembali sebagai penyerang tengah, Amad Diallo akan kembali menjadi starter, dan mungkin Dorgu juga. JJ Gabriel tidak masuk dalam skuad melawan PSG, tetapi dia bersama skuad untuk pertandingan ini, jadi dia berpotensi untuk terlibat. Hanya Ugarte yang absen dalam waktu lama, mengingat cedera lutut yang dialaminya di Piala Dunia. Tim yang akan diturunkan akan sangat kuat, dan United pasti ingin tampil bagus melawan Leeds. Ini akan menjadi momen yang sangat ikonik, di mana orang di Irlandia sangat mencintai sepak bola dan mencintai Manchester United. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat bagus, dan rasanya Carrick benar-benar ingin memenangkannya, meskipun ini pertandingan pramusim.